Bab 1631. Mungkinkah ada masalah dengan orang seperti itu? Namun, Ye Feng tidak menunjukkannya. Setelah duduk di kursi utama ruang konferensi dan mengobrol dengan semua orang sebentar, ia tiba-tiba mengganti topik. Saya sangat penasaran. Karena model Smart Information Consulting Co., Ltd., begitu istimewa, apa standar perekrutan karyawan di sini? Dalam keadaan normal, kami hanya merekrut orang-orang yang pernah bertugas di zona perang atau telah menerima pelatihan dari pasukan khusus atau dinas rahasia kerajaan, Samia segera menjelaskan. Lagi pula, pada dasarnya setiap orang yang datang untuk melamar haruslah rekan dari anggota lama kita atau memiliki koneksi. Mereka harus direkomendasikan dan diakui oleh anggota lama kita. Singkatnya, dibutuhkan keterampilan profesional, kepatuhan terhadap perintah, dan karakter yang dapat diandalkan. Ye Feng mengangguk. Dengan kata lain, tidak akan ada masalah di dalam perusahaan, kan? Meskipun ini mungkin terdengar agak mutlak, itu memang benar, kata Samia dengan percaya diri. Di sampingnya, seorang presiden dan dua wakil presiden yang duduk bersama Ye Feng ikut mengangguk. Samia benar. Hampir setiap karyawan yang direkrut perusahaan kami direkomendasikan oleh staf internal kami dan telah diperiksa secara khusus oleh tim kami. Selain itu, perusahaan kami selalu memiliki perjanjian yang jelas dan ketat dengan karyawan kami. Selama bertahun-tahun, tidak pernah ada masalah. Ye Feng tidak membantah pernyataan itu, ia menoleh ke Samia. Departemen Analisis Informasi Umum, baris pertama dekat lorong utama, ketiga dari kiri, pria berhidung mancung itu. Minta dia untuk datang. Juga, jika perusahaan memiliki pasukan keamanan, beritahu mereka untuk bersiap. Samia langsung mengerti maksud Ye Feng. Tuan, maksud Anda ada yang salah dengan orang itu. Presiden dan kedua wakil presiden di ruang rapat itu pun langsung berubah ekspresi ketika mendengar hal itu. Tanpa sadar mereka menggelengkan kepala. Mustahil. Bos, apa kau mendengar sesuatu dari suatu tempat? Setiap orang yang kami rekrut telah melalui proses penyaringan yang ketat. Setelah bergabung dengan kami, mereka harus menandatangani perjanjian yang sangat ketat. Jika dia berani main-main di sini, dia akan menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Auvern, wakil presiden wanita parubaya berambut coklat, yang juga bertanggung jawab atas analisis informasi komprehensif, dengan cepat berkata, menurut deskripsi Anda, targetnya seharusnya Jason Tang. Dia mantan karyawan kami. Dia sudah bekerja di Smart Information selama lebih dari 3 tahun. Selama 3 tahun terakhir, dia selalu teliti dan baik hati kepada orang lain di perusahaan. Dia dikenal sebagai orang yang baik. Tidak ada masalah dengannya. Petik 2. Semuanya, jangan terburu-buru menilai. Ye Feng mengangkat tangannya sedikit dan memberi isyarat agar semua orang berhenti berbicara. Biarkan Samia mengundangnya masuk dulu. Auvern dan yang lainnya akhirnya berhenti berbicara. Samia segera keluar untuk melaksanakan perintah itu. Ye Feng memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya tentang pria berhidung tajam itu, Jason Tang. Wakil Presiden Auvern, apakah Anda mengenalnya dengan baik? Baiklah. Auvern mengangguk. Saya berasal dari Departemen Analisis Intelijen Pasukan Khusus SAS, dan Jason Tang juga dilatih oleh Departemen Analisis Intelijen Pasukan Khusus SAS. Instruktur lama saya menuliskan surat rekomendasi untuknya dan merekomendasikannya kepada saya. Tim peninjau profesional di kelompok kami tidak menemukan sesuatu yang aneh tentangnya saat mereka memeriksanya. Selain kebugaran fisik dan kekuatan tempurnya yang kurang, kemampuan Jason Tang dalam analisis intelijen bahkan lebih baik daripada beberapa anggota resmi Departemen Analisis Intelijen Pasukan Khusus SAS. Ia sangat suka melakukan pekerjaan analisis intelijen. Awalnya ia ingin tetap berada di Departemen Analisis Intelijen Pasukan Khusus SAS, tetapi karena kekurangannya dalam kebugaran fisik dan kekuatan tempur, ia tidak bisa bertahan. Ye Feng mendengarkan perkenalan Auvern, dan perasaan aneh di hatinya semakin dalam. Alasan dia memilih Jason Tang adalah karena ketika dia mengikuti Samia dan yang lainnya ke perusahaan, perilaku orang ini agak aneh. Seolah-olah dia sedang memberitahu seseorang, dan ada alasan penting lainnya. Ye Feng menemukan bahwa Jason Tang adalah satu-satunya karyawan di perusahaan yang telah mencapai puncak kekuatan cahaya. Karyawan lain dari perusahaan konsultasi informasi cerdas, bahkan yang paling berkuasa, CEO Jones, baru saja memasuki tahap pasukan ringan. Tetapi sekarang, Auvern benar-benar mengatakan bahwa kebugaran fisik dan kekuatan tempur Jason kurang. Apakah kamu bercanda? Ye Feng tersenyum namun tidak mengatakan apapun. Auvern melanjutkan, Kepala Departemen Analisis Intelijen Pasukan Khusus SAS sangat menyukainya. Ia bahkan ingin membantunya masuk melalui koneksi. Namun, manajemen internal SAS terlalu ketat. Itu tidak berhasil. Jason Tang tidak punya pilihan selain datang ke perusahaan kami.
Ye Feng sudah bisa mendengar langkah kaki mendekat dari luar pintu. Ia melambaikan tangannya lagi, memberi isyarat kepada Alvern untuk berhenti. Kemudian, ia mengalihkan pandangannya ke pintu ruang konferensi. Seperti yang diduga, terdengar ketukan di pintu. Setelah itu terdengar suara hormat Samia. "Bos, Jason Tang ada di sini." "Masuk," teriak Ye Feng. Saat Samia membawa Jason Tang masuk, tatapannya langsung tertuju pada target. Jason Tang tampak berusia 30-an. Tingginya hanya sedikit di atas 1,7 meter, dan dia tampak sangat kurus. Beratnya tidak lebih dari 120 pon. Dalam Sun Never Sets Empire, dia jelas seorang pria pendek yang biasa-biasa saja. Dia berpakaian sangat biasa. Dia tidak membawa aksesoris yang berharga apapun. Ketika dia mengikuti Samia ke kantor, dia membungkuk sedikit dan tampak malu-malu. Dia tidak berani menatap Ye Feng dan para eksekutif. Melihat ini, Alvern semakin yakin bahwa tidak ada masalah dengan orang seperti itu. Ia langsung menatap Ye Feng, seolah berkata, "Lihat. Mungkinkah ada masalah dengan orang seperti itu?" Namun Ye Feng memberi isyarat agar Samia membawa Jason Tang kepadanya. Lalu, dia meminta Samia untuk berada di belakangnya. Lalu, dia berbicara dalam bahasa Inggris standar, "Siapa yang kamu kirimi SMS ketika aku masuk ke perusahaan konsultasi informasi cerdas?" Jason Tang terkejut, dia langsung mengangkat kepalanya dan menatap Ye Feng dengan kaget. Setelah itu, ia tampak tersadar. Ia menggelengkan kepala dan tergagap, "Tidak, tidak, aku tidak." "Bos, apakah kamu salah lihat? Saat itu aku sedang browsing web. Aku menggunakan kedok browsing web untuk mengamatimu diam-diam." Masih menyangkalnya. Ekspresi Ye Feng sedikit berubah, dan auranya tiba-tiba meledak. Ia membanting meja di depannya dengan keras, dan saat meja itu meledak, ia meninju wajah Jason Tang. Bab 1632. Kau masih bilang kau tak tahu seni bela diri. Bos. Alvern dan yang lainnya terkejut melihat tindakan Ye Feng yang tak terduga. Mereka secara tidak sadar ingin mencegahnya. Namun, saat berikutnya, kata-kata di bibir mereka langsung terhenti. Pasalnya, Jason yang konon stamina dan kekuatan tempurnya payah, saat ditinju Ye Feng, justru menjadi lincah bak monyet. Dia langsung menghindar sejauh 3 hingga 4 meter dalam beberapa lompatan. Kekuatan ledakan ini jauh lebih unggul daripada Presiden Jones. Ye Feng juga menarik tinjunya, yang dimaksudkan untuk mengelabui Jason. Ia menatapnya dengan dingin. "Apakah kau akan terus menyembunyikannya sekarang?" Jason hanya berdiri diam. Saat dia mendengar kata-kata Ye Feng, dia tidak mengerti. Sampai terdengar suara Wakil Presiden Alvern yang agak terkejut dari samping. "Jason, kekuatanmu yang meledak-ledak." Dia tiba-tiba terkejut. Hal pertama yang ingin dilakukannya adalah berlari menuju pintu ruang konferensi. Namun, tepat saat dia hendak bergegas ke pintu ruang konferensi, perasaan bahaya yang kuat muncul dari belakangnya. Jason menghindar hampir secara naluriah. Pada saat yang sama, ia menangkis serangan itu dengan lengannya. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Lengannya, yang hampir sekuat baja, seperti gelembung di depan kepalan tangan. Mereka hancur. Kemudian, sebuah tinju dengan gelombang udara yang mengerikan berhenti di depannya. Jason yang hendak melarikan diri langsung membeku. Dia menatap pria Cina di depannya, dan tenggorokannya bergerak tak terkendali. Seluruh ruang konferensi hening. Wakil Presiden Alvern, Presiden Jones, dan Samia semua membelalakkan mata. Mereka memandang Ye Feng seolah-olah sedang melihat dewa. Karena mereka baru saja melihat, sementara Jason bergerak seperti monyet yang lentur, melompat 3 hingga 4 meter menuju pintu ruang rapat, Ye Feng bagaikan dewa yang turun. Hanya dengan satu langkah, ia telah melintasi jarak hampir 10 meter di ruang rapat, langsung menerkam punggung Jason. Lalu, dengan pukulan ringan, dia langsung menghancurkan lengan Jason menjadi 4 bagian. "Ya Tuhan," seru Alvern setelah beberapa saat. "Aku pasti sedang bermimpi. Apakah ini kekuatan dan kemampuan melompat manusia? Orang terkuat yang pernah kulihat, bahkan kepala instruktur pasukan khusus SAS kita, tidak semenakutkan ini." Petik 2. Jones dan yang lainnya juga terkejut, mereka menatap Ye Feng dengan ekspresi berlebihan. "Bos, apakah Anda dewa dari Tiongkok? Kekuatan dan ledakan seperti itu telah sepenuhnya melampaui kemampuan manusia. Bahkan tim kristal yang dikabarkan berada di bawah organisasi pemakaman tidak sekuat ini." Petik 2. Ye Feng tidak peduli dengan keterkejutan mereka, ia hanya menatap Jason yang berkeringat deras. "Di hadapanku, tak seorang pun bisa lolos. Apakah kamu yakin ingin terus mencoba melarikan diri?" Tenggorokan Jason bergerak lagi, dan dia menggelengkan kepalanya, berkeringat deras. Tubuhnya yang tegang pun menjadi rileks.
Siapa yang baru saja kau kirimi pesan? Ye Feng menarik tinjunya dan menatapnya tanpa ekspresi. Petik 2. Jason terdiam sejenak seolah sedang ragu-ragu. Melihat ini, Ye Feng meregangkan otot dan tulangnya, mengingatkannya, entah sengaja atau tidak, jumlah orang yang mati di tanganku, yang satu tingkat lebih tinggi darimu, tak terhitung jumlahnya. Lebih baik kamu berpikir matang-matang sebelum berbicara. Jason sedikit takut lagi. Keringat dingin kembali membasahi dahinya, dan dia pun dengan cepat berkata, sepupuku. Sepupu sayalah yang meminta saya untuk membantu mengirimkan informasi tentang bos baru kepadanya setelah dia mendengar bahwa kami memiliki bos baru. Ketika saya melihat Anda datang ke perusahaan kami tadi, saya melihat bagaimana Sekretaris Samia dan Presiden Jones bertindak. Saya menduga Anda adalah bos baru, jadi saya mengirimkan kepadanya apa yang saya amati tentang Anda. Setelah mendengar jawabannya, ekspresi Wakil Presiden Alvern, Presiden Jones, dan yang lainnya berubah lagi. Ketika mereka menatapnya lagi, mata mereka dipenuhi amarah. Ye Feng tetap tak tergerak, ia terus menatap Jason. Siapa sepupumu? Selain pesan ini, apakah Anda mengiriminya informasi lain secara pribadi? Selain dia, apakah kamu sudah mengirim pesan ke orang lain? Tidak, aku belum. Jason menggeleng. Aku hanya mengirim pesan ke sepupuku. Sejak saya masih sangat muda, saya dilatih untuk menjadi mata bagi keluarga Devonshire. Pesan-pesan saya hanya akan disampaikan kepada keluarga Devonshire. Kepada sepupu saya, Heng Sheng Devonshire. Ye Feng tidak melanjutkan bertanya. Alvern berjalan mendekat dengan mata terbelalak. Kau mata-mata keluarga Devonshire. Lalu, instruktur dari pasukan khusus SAS, yang menuliskan saya surat rekomendasi. Istri instruktur itu menerima bantuan sepupuku. Jason tidak menunggu sampai dia selesai dan menceritakan semuanya. Dan instruktur itu adalah teman sepupuku. Di sebagian besar wilayah kekaisaran, terutama dalam sistem, hanya sedikit orang yang dapat menolak persahabatan keluarga Duke of Devonshire. Sangat mudah baginya untuk melatih saya dan menulis surat rekomendasi untuk saya. Sebelumnya, keluarga Devonshire sangat berpengetahuan sehingga mereka bisa mendapatkan banyak informasi yang baru saja kami dapatkan. Selain itu, keluarga Devonshire juga sering datang kepada kami untuk membeli informasi. Namun, sejak Anda mulai bekerja lebih dari 3 tahun yang lalu, mereka tidak pernah membayar kami untuk informasi tersebut. Alvern sepertinya teringat sesuatu. Jason mengangguk. Ini semua gara-gara aku. Semua informasi yang saya terima selama beberapa tahun terakhir ini telah diketahui oleh keluarga Duke di Devonshire. Tahukah kau harga yang harus dibayar karena membocorkan informasi ini? Alvern begitu marah hingga dadanya sesak. Jason tidak berbicara kali ini. Namun, hal ini masih belum dapat menghentikan kemarahan Alvern, Jones, dan Samia. Mereka hendak meneruskan omelan mereka. Namun Ye Feng menghentikan mereka, dia berkata dengan dingin, apakah kalian mencoba memberinya pelajaran di hadapanku? Carilah beberapa orang yang ahli dalam menangani hal semacam ini. Alvern dan yang lainnya akhirnya berhenti berbicara. Kemudian, mereka mengatur agar seseorang datang dan membawa Jason yang lumpuh itu pergi. Melihat ini, Ye Feng kembali ke kursi utama, menatap Samia tanpa ekspresi. Kau bisa membawakanku informasi serah terima sekarang. Samia dan yang lainnya menyembah Ye Feng seperti dewa. Mendengar kata-katanya, dia buru-buru mengangguk sebagai jawaban. Kemudian, dia mengabaikan fakta bahwa meja konferensi telah hancur menjadi tumpukan debu. Setelah mendapatkan dokumennya, dia berjongkok dan menggunakan kedua tangannya untuk memegang dokumen agar Ye Feng memeriksanya. Bab 1633. Bisakah Anda menjadi lebih dewasa? Melihat ini, Presiden Jones dan Wakil Presiden Alvern tampaknya tidak berpikir ada yang salah. Sebaliknya, mereka duduk dengan patuh, lembut, dan elegan di samping. Mereka menatap Ye Feng dengan hormat. Setelah Ye Feng menandatangani surat-surat dan secara resmi menerima kepemilikan Smart Information Consulting Co., Ltd., mereka bertiga berbicara lagi, Bos, apakah Anda Superman? Ye Feng melirik mereka bertiga, dia terdiam. Kalian bertiga kalau digabung sudah lebih dari 130 tahun. Masa kalian tidak bisa lebih dewasa? Bagaimana mungkin ada Superman di dunia ini? Kau baru saja melewati seluruh ruang rapat hanya dengan 1 langkah. Lebih dari 10 meter. Jones menelan ludah. Kekuatan ledakan seperti ini sepertinya bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Dan pukulan yang baru saja mengenai Jason Tang. Lengannya patah menjadi 4 bagian. Kekuatan yang tersisa begitu kuat sehingga rambutnya tertiup ke belakang. Ini sepertinya bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia normal. Meskipun Ye Feng tahu apa maksudnya, dia masih meliriknya. Ada apa? Apakah kau mencoba menyebutku tidak manusiawi?
Tidak, tidak, aku tidak bermaksud begitu. Jones cepat-cepat melambaikan tangannya. Maksudku, kita hanya pernah melihat kekuatan dan daya ledakmu di film Superman. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Ini sungguh tak masuk akal. Ye Feng menggelengkan kepalanya. Kalau kukatakan aku pernah melihat seseorang menusuk jantungnya sendiri dan mati di depan kita semua, tapi ketika dia berbalik, dia hidup kembali, bukankah kau akan tercengang? Ketika Anda memiliki waktu luang, pergilah dan perluas wawasan Anda. Dunia ini sangat besar. Presiden Jones seperti anak SD. Pria setinggi hampir 2 meter itu mengangguk patuh. Saya akan mengingat instruksi bos. Saya akan mencoba memperluas wawasan saya di masa depan. Ye Feng tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Setelah melambaikan tangan memberi isyarat agar mereka bertiga pergi, ia kembali menatap Samia. Sebelumnya, kau bilang kau tak sengaja bertemu dengan seorang saksi dari tim kristal organisasi pemakaman. Samia mengerti apa yang dimaksud Ye Feng. Setelah jeda sejenak, dia berkata, informasi relevan tentang percakapan dengan saksi masih ada di sini. Aku akan pergi dan mencarinya untukmu sekarang. Sambil berbicara, ia melihat kekacauan di ruang konferensi. Kenapa kalian tidak pindah ke kantor CEO dulu? Lingkungannya di sana lebih nyaman. Kamu bisa istirahat sebentar di sana. Informasinya sudah cukup lama. Meskipun kami telah menyimpannya sesuai aturan, mungkin butuh waktu untuk menemukannya. Ye Feng mendengar ini dan segera berdiri, bersiap mengangguk. Namun, pada saat ini, pemberitahuan sistem yang sudah lama tidak didengarnya tiba-tiba muncul. Ding! Sistem mendeteksi sistem navigasi harta karun baru. Silakan lurus sejauh 50 meter dan belok kanan. Setelah lurus sejauh 3,2 km, lurus ke kanan sejauh 5,1 km. Pikiran Ye Feng tergerak. Awalnya ia ingin Samia yang memimpin, tetapi ia langsung berubah pikiran. Aku punya urusan mendesak nanti. Samia, kirimkan aku informasinya setelah kau menemukannya. Juga, apakah Anda punya mobil cadangan di perusahaan konsultasi informasi cerdas? Ya. Samia segera mengangkat teleponnya. Perusahaan ini punya banyak mobil dinas. Dari Rolls-Royce ke Bentley, ke Mercedes-Benz, BMW, dan Audi. Mobil jenis apa yang kamu suka? Aku akan mengaturnya untukmu sekarang. Ngomong-ngomong, apakah Anda butuh sopir, bos? Ye Feng tidak ragu-ragu. Beri aku mobil yang performanya lebih baik saja. Aku tidak butuh sopir. Dia akan mengikuti GPS untuk mencari harta karun nanti. Agak merepotkan jika membiarkan pengemudi yang tidak dikenal menyetir. Baiklah. Samia tidak bertanya kenapa. Setelah membuat pengaturan, dia mengantar Ye Feng ke pintu masuk perusahaan konsultasi informasi cerdas. Baru setelah Ye Feng masuk ke dalam Aston Martin DB7 dan dia sendiri yang menutup pintu untuknya serta melihatnya pergi, barulah dia kembali ke perusahaan. Ye Feng bisa merasakannya. Setelah pelayanannya yang sangat teliti dan penuh hormat, orang-orang yang lewat di sekitarnya tercengang. Banyak orang berhenti dan melihat ke arah mereka. Tak sedikit pula yang tak kuasa menahan diri untuk berbisik-bisik kepada kawan-kawan, seakan-akan mereka iri, dengki, dan benci dengan jati dirinya. Ye Feng tidak terlalu peduli. Dia tersenyum, mengikuti navigasi sistem, dan melaju cepat. Berbicara tentang mengemudi, Ye Feng juga membuat kesalahan. Aturan Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam berbeda dengan aturan Tiongkok, Amerika, dan Jepang. Pada mobil ini, kursi pengemudi berada di sisi kanan mobil, dan pengemudi harus mengemudi ke kiri. Selain itu, desain lampu lalu lintas di sini sedikit berbeda. Meskipun ia seorang pengemudi berpengalaman, ia hampir melanggar peraturan pada awalnya karena ia tidak terbiasa. Berkat refleksnya yang cepat dan kemampuan belajar yang kuat, dia tidak berakhir dalam bencana. Perjalanan itu penuh bahaya. Ketika Ye Feng hendak mencapai tujuan navigasi perburuan harta karun, ia menyadari bahwa tujuannya adalah daerah kumuh. Sejauh matanya memandang, selain gang yang sangat kumuh itu, para pejalan kaki adalah sejumlah pria dan wanita tua yang tunawisma. Ketika Ye Feng turun dari Aston Martin DB7, orang-orang ini tampaknya telah melihat sesuatu yang baru dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihatnya. Di antara mereka, tak sedikit pula yang menatap dengan pandangan jahat. Miskin itu jahat, ekstrim itu jahat. Ye Feng juga tahu bahwa tidak seorang pun dapat menghindari kebenaran kata-kata ini. Saat dia merasakan ada beberapa orang yang mengamatinya dengan niat jahat, sorot matanya langsung berubah dingin dan dia melepaskan aura ganas yang hanya dimiliki seniman bela diri. Seperti yang diharapkan. Saat aura di tubuhnya meletus, tatapan licik dan jahat segera menghilang. Ye Feng tidak menunda terlalu lama, dia dengan cepat menahan auranya dan terus mengikuti GPS di gang sempit itu. Setelah beberapa belokan,
ia melewati beberapa gang kecil dan tiba di sebuah tempat yang tampak seperti tempat daur ulang sampah. Akhirnya, ia mendengar suara tawar-menawar. Bung, ini mimpi Picasso. Kalau nanti dijual lagi, harganya bisa mencapai 200–300 juta. Tawaranmu cuma 10 juta, kan? Setidaknya 50 juta, atau kami tidak akan menjualnya. Saudaraku, mimpi Picasso memang bernilai 200–300 juta di waktu lain. Dan sungguh konyol bagi kita untuk membelinya dengan 10 juta. Tapi situasinya sekarang adalah ada masalah dengan asal-usul lukisanmu. Lagi pula, seluruh kekaisaran matahari tak pernah terbenam sedang sangat tegang sekarang. Aku mengambil risiko besar dengan menghabiskan 10 juta, oke. Bab 1634/100 juta, beli kentang panas. Orang-orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya dengan jenggot lebat dan pakaian compang camping, yang tampak sedikit acak-acakan, dan seorang pria berwajah penuh bekas luka dengan tatapan licik di matanya. Pria parubaya berjanggut itu tidak puas dengan harga Scarface. Sekalipun kau mengambil risiko besar, kau seharusnya tidak hanya menawar 10 juta. Ini terlalu serakah. Jika Anda tidak bisa menaikkan harga, kami akan mencari orang lain. Di sisi lain, Scarface yakin akan kemenangan. Ia mencibir dan berkata, jangan menggodaku, saudaraku. Kamu seharusnya tahu lebih banyak tentang situasi di luar daripada aku, kan? Semua orang di aliansi anti kaya sekarang menjadi target besar di mata keluarga-keluarga besar kekaisaran matahari tak terbenam, organisasi pemakaman, dan para penambang emas dari seluruh dunia, oke. Saat ini, sudah cukup baik untuk melindungi diri sendiri untuk sementara waktu. Kapan kamu bisa menemukan waktu untuk mencari seseorang yang bisa mengambil barang-barangmu? Saat dia mengatakan itu, dia mungkin merasa kata-katanya agak eksplisit. Setelah raut wajah pria parubaya berjanggut itu berubah muram, ia tiba-tiba mengganti topik. Lagi pula, hampir seluruh pasar barang koleksi dan pasar barang selundupan kini diawasi oleh beberapa keluarga besar, organisasi pemakaman, dan para penambang emas dari seluruh dunia. Sekarang, selain kami yang tidak takut mati dan berani menerima barang-barangmu secara pribadi, berapa banyak penyelundup yang berani melakukan ini? 10 juta itu tidak sedikit, saudaraku. Jika berita tentang aku membeli mimpimu diketahui oleh organisasi pemakaman dan para penambang emas di seluruh dunia, aku akan menjadi terkenal dan mati. Saya juga mempertaruhkan nyawa saya untuk melakukan bisnis ini. Petik 2. Ketika lelaki setengah baya berjanggut itu mendengar ini, dia langsung merasa sedikit sakit hati. Tim mereka telah bersembunyi di mana-mana seperti tikus di selokan selama ini. Namun meski begitu, masih banyak saudaranya yang meninggal. Kini, hanya dia dan kedua rekannya yang tersisa di seluruh tim. Meskipun barang curian di tangannya tak ternilai harganya, itu adalah barang yang mudah ditebak. Jika dia menjualnya sekarang dan menyebarkan beritanya dengan tepat, dia mungkin bisa mengalihkan masalah dan memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Aku juga tahu kesulitanmu. Ia segera melembutkan nadanya. Tapi 10 juta memang terlalu rendah. Bagaimana kalau begini? Aku tidak akan menyia-nyiakan napasku bersamamu. Semuanya, mari kita bertemu di tengah jalan. 30 juta. Bagaimana dengan harga ini? Scarface mendengar ini dan ragu-ragu. Namun, saat itu, seorang pria Tionghoa berjalan dari gang. Saya menawar 100 juta. Scarface tercengang. Pria parubaya berjanggut itu tampak sangat terkejut dan segera menoleh ke arah orang yang datang. Ketika ia menyadari bahwa orang yang datang adalah orang Tionghoa, raut wajahnya sedikit melunak. Kamu dari golongan mana? Mari kita perjelas dulu. Kalau kamu dari 4 keluarga besar atau organisasi pemakaman, kami tidak akan menjualnya kepadamu, berapapun harga yang kamu tawarkan. Pasukan ini akan selamanya menjadi musuh saudara-saudara kita di aliansi anti kaya. Orang yang datang tentu saja Ye Feng. Dia sudah mengamati keadaan sekelilingnya dan tidak menemukan potensi bahaya lain. Meskipun pria parubaya berjanggut itu tampak memiliki kekuatan, ia paling-paling hanya setingkat pensiunan tentara. Ia sama sekali tidak memadai. Oleh karena itu, ketika dia mendengar dia sedang menawar dengan Scarface, dia langsung keluar untuk menghentikan penjualan. Mendengar pernyataan pria parubaya berjanggut itu, ia tak banyak bicara. Ia hanya tersenyum. Kebetulan sekali. Aku bukan bagian dari pasukan manapun. Saya hanya seorang pedagang barang antik yang kebetulan datang ke kekaisaran matahari tak pernah terbenam. Meskipun aku akan menjadi sasaran keempat keluarga atau organisasi pemakaman jika aku mendapatkan lukisan, mimpi, karya Picasso ini, aku tidak takut pada mereka. Pria parubaya berjanggut itu jelas tergoda ketika mendengar ini. Setelah menelan ludahnya, dia dengan cepat bertanya, apakah kamu punya 100 juta? Kami ingin menerima uangnya sekarang. Kami tidak menerima bentuk kredit atau pembayaran cicilan apapun.
Ye Feng telah memindainya dengan navigasi kedalamannya. Apa yang dibawa pria parubaya berjanggut itu tak lain adalah karya ke-10 paling berharga dari keluarga Jerry Burroughs, karya Picasso, Dream. Karya itu bernilai 520 juta. Bahkan jika dia membayar 100 juta untuk membelinya, itu akan menjadi bisnis yang akan menghasilkan lebih dari 400 juta. Melihat reaksi pria parubaya berjanggut itu, ia tak berkata apa-apa lagi. Ye Feng segera mengeluarkan ponselnya dan berkata, berikan nomor rekening bankmu. Aku bisa mentransfer uangnya sekarang. Pria parubaya berjanggut itu merasa jauh lebih tenang setelah mendengar itu. Ia segera menggunakan ponselnya untuk mengirim pesan. Kemudian, dia menunjukkan nomor rekening bank yang diberikan pihak lain kepadanya. Transfer ke rekening ini. Ye Feng melakukan apa yang diperintahkan, dia mentransfer 100 juta yuan dan membeli mimpi yang asli. Tak lama kemudian, ponsel pria parubaya berjanggut itu bergetar. Seharusnya temannya yang mengirim pesan. 100 juta telah diterima. Melihat ini, pria parubaya berjanggut itu langsung bersemangat. Ia menyerahkan lukisan itu kepada Ye Feng tanpa berkata apa-apa. Benda ini milikmu. Tidak akan pernah melihatmu lagi. Setelah berkata demikian, seolah-olah takut terlibat lagi dengan hal itu, dia cepat-cepat mengenakan hodinya dan menundukkan kepala seraya bergegas masuk ke gang di sekitarnya. Ye Feng tidak menghentikannya, setelah menerima barang itu, dia membukanya dan melihatnya. Namun, Scarface mencibir. Dasar bodoh. Saya khawatir Anda telah membeli kentang panas yang sangat besar dengan 100 juta yuan ini. Anda benar-benar punya waktu luang untuk mengagumi lukisan di sini. Ye Feng lalu menatapnya. Bagaimana bisa ini jadi masalah besar? Itulah kenapa aku menyebutmu idiot. Scarface mencibir lagi. Kau mungkin salah satu pewaris generasi kedua yang kaya dan bodoh dari Tiongkok, kan? Kamu naif dan bodoh seperti anak kecil. Kamu belum pernah gosok gigi sebelumnya. Tatapan Ye Feng berubah dingin. Scarface mendengar ini dan sepertinya merasakan bahaya. Ia langsung mengecilkan lehernya. Singkatnya, kau dalam masalah besar. Orang-orang dari aliansi anti kaya itu bukanlah orang baik. Kalau tidak salah, waktu mereka menjual ini padamu, mereka pasti sudah menjualmu. Mereka menyebarkan berita kalau kau punya Dream, bahkan lokasi dan namamu. Sekarang, seharusnya sudah banyak orang yang mendengar berita itu dan bergegas ke sini secepat mungkin, atau bertanya-tanya tentangmu. Kalau kamu tidak segera memikirkan cara mengatasinya sekarang, aku khawatir kamu tidak akan bisa keluar dari daerah kumuh ini dengan mudah nanti. Petik 2. Seolah membenarkan kata-katanya, suara langkah kaki tergesa-gesa dan teriakan terdengar dari gang-gang lain. Cepat. Mimpi, karya Picasso ada di dekat sini. Bab 1635. Berita tersebar, pasar gelap bergerak. Pada saat yang sama, sepotong berita menyebar dengan cepat di dunia bawah tanah Kekaisaran Sun Never Sets. Keberadaan tim yang diduga berasal dari aliansi anti kaya telah terungkap. Lukisan terkenal, Mimpi, karya Picasso telah muncul di pabrik bir Horsesoe dan tempat daur ulang sampah Old Tom. Itu terjadi beberapa menit yang lalu. Petik 2. Tak lama kemudian, seluruh dunia bawah tanah Kekaisaran Matahari tak pernah set menjadi gempar. Klub-klub besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan penambang emas dari seluruh dunia, mulai mengirim orang ke daerah kumuh terbesar di Fox City, Horsesoe Brewery. Keluarga Devonshire. Di lapangan golf yang sangat mewah, Heng Sheng Devonshire sedang dalam suasana hati yang baik saat dia menyaksikan seorang selebriti cantik yang bersenang-senang dengannya tadi malam melakukan hal-hal yang menyenangkannya. Akan tetapi, pada saat itu, sebuah panggilan masuk di waktu yang tidak tepat. Heng Sheng Devonshire mengumpat dalam hati. Setelah mengangkat telepon, nadanya terdengar sangat kesal. Kuberi kau waktu 10 detik. Jika kamu tidak bisa memberiku alasan yang memuaskan, kamu bisa tidur dengan singa peliharaanku yang tercinta malam ini. Di ujung telepon yang lain, bawahannya sangat ketakutan, dan buru-buru berkata, Baron Heng Sheng, tim kecil dari aliansi anti kaya telah terungkap. Ada kabar dari pasar gelap. Konon, ada yang melihat jejak mereka di area Horsesoe Brewery di permukiman kumuh terdekat. Mereka bahkan melihat mereka bersiap menjual lukisan, Mimpi. Dream, karya Picasso. Harta karun yang menempati peringkat ke-10 dalam koleksi keluarga Jerry Burroughs. Ekspresi Heng Sheng Devonshire membeku. Orang di ujung telepon dengan cepat menjawab, ya. Saya sudah menemukan saluran untuk memverifikasinya. Keaslian beritanya sangat tinggi. Baron Heng Sheng, haruskah kita ikut campur? Heng Sheng Devonshire tidak langsung menjawab. Ia malah berbaring malas di kursi malas dan melirik selebritas wanita di depannya. Setelah wanita itu mengenakan pakaiannya dan meninggalkan lapangan golf, dia dengan cepat berkata,
karena kamu bisa mengetahui hal ini, ketiga keluarga adipati lainnya pasti juga bisa mengetahuinya. Namun, keluarga-keluarga ini terlalu takut untuk bersikap tidak tahu malu. Kemungkinan besar mereka tidak akan terlibat. Bawalah tim elit dan bertindak sesuai situasi. Di ujung telepon yang lain, orang itu sangat berhati-hati. Lalu, Baron, bagaimana kita harus mengendalikan cakupan operasinya? Heng Sheng Devonsire menjawab tanpa ragu, ada begitu banyak organisasi penggali emas dari seluruh dunia, dan organisasi pemakaman kemungkinan besar akan terlibat. Kita semua akan mencari emas. Kamu harus mengikuti standar orang lain. Asalkan kau tidak bertindak berlebihan dan tidak menggunakan senjata api, meskipun orang lain tahu kau orangku, mereka tidak akan berkomentar apapun. Kalau terjadi apa-apa, aku bisa melindungimu. Dimengerti. Orang di ujung telepon segera menjawab. Heng Sheng Devonsire memberikan pengingat sederhana. Jika ada informasi baru, beritahu saya kapan saja. Lalu, dia menutup telepon. Ia duduk dan merenung sejenak. Lalu, ia mengeluarkan ponsel lain dan memasukkan nomor yang tidak tersimpan di ponselnya. Ia segera mengetik pesan dan mengirimkannya. Dream, karya Picasso telah terbit. Orang-orangku sudah mulai pindah. Setelah mengirim pesan, ia menunggu hingga pihak lain membalas dengan angka 1. Ia lalu segera menghapus riwayat pesan dan menyimpan ponselnya. Menatap lapangan golf terbuka di depannya, matanya menjadi gelap. Organisasi pemakaman, keluarga mafia, di sebuah bangunan yang tampak seperti gereja. Seorang pria parubaya berjas hitam dengan rambut tersisir rapi sedang mencicipi anggur yang telah ia simpan selama bertahun-tahun. Seorang pria berjas abu-abu dan berkacamata berbingkai emas tiba-tiba masuk. Pemimpin, ada berita dari pasar gelap. Salah satu dari 10 barang paling berharga milik keluarga Jerry Burroughs, Dream, karya Picasso, telah muncul di daerah Horsesoe Brewery di daerah kumuh. Saudara-saudara kita di sekitar sini sudah mengunci semua pintu masuk dan keluar area itu. Kami bisa memastikan bahwa barang itu belum dipindahkan. Pria parubaya itu segera meletakkan anggurnya dan bertanya dengan suara serak, apakah beritanya sudah dikonfirmasi? Ya, kami sudah mengonfirmasinya. Sebelumnya, kami memiliki tim emas yang bertugas melacak anggota aliansi anti kaya. Mereka mengatakan bahwa para anggota memang dikejar ke pabrik bir Horsesoe dan sekitarnya. Kemunculan anggota aliansi anti kaya di pabrik bir Horsesoe sesuai dengan penilaian mereka. Pria berkacamata berbingkai emas itu segera menjelaskan, dan para analis intelijen di organisasi kami juga telah menganalisisnya. Kemunculan anggota aliansi anti kaya di pabrik bir Horsesoe sesuai dengan analisis dan penilaian mereka. Hampir semua tim yang memiliki informasi lengkap di dunia bawah tanah Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam, termasuk organisasi penggali emas dari seluruh dunia, telah menerima berita tersebut dan berkumpul di sana. Nilai lukisan, mimpi, lebih dari 500 juta. Banyak orang dan tim mungkin mengambil risiko. Pria parubaya itu tampaknya memahami makna di balik kata-kata pria itu. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, bukankah ada tim emas yang melacak Dream? Beritahukan pada anggota tim emas untuk bergegas secepat mungkin. Jika ada yang berani menghentikan kami, kami akan menunjukkan kekuatan tim emas kami. Baik, Tuan. Pria berkacamata berbingkai emas itu segera membungkuk dan hendak pergi. Namun, pria parubaya itu mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Ia menambahkan, keluarga Devonsire juga sudah pergi. Cobalah untuk menghindari terlalu banyak konflik dengan mereka. Sambil berbicara, dia menunggu hingga pria berkacamata berbingkai emas itu menyatakan pemahamannya sebelum memberi isyarat untuk pergi. Pria berkacamata berbingkai emas itu keluar dari bangunan seperti gereja dan mengeluarkan telepon genggamnya untuk menyampaikan instruksi pemimpin. Di dalam daerah kumuh Horsesoe Brewery, di depan stasiun daur ulang sampah Old Tom, Ye Feng juga menerima telepon dari Samia. Bos, pasar gelap Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam baru saja mengirimkan berita bahwa barang berharga dari keluarga Jerry Burroughs, mimpi, karya Picasso, telah muncul di daerah kumuh pabrik bir Horsesoe. Ye Feng tidak bisa menahan senyum. Samia jelas tidak mengerti mengapa dia tertawa saat itu. Dia langsung bertanya, ada masalah dengan informasinya, bos. Mengapa kamu tertawa? Ye Feng menatap gang kecil di depannya, tempat sekelompok orang bergerak cepat ke arahnya. Ia menggelengkan kepala. Tidak masalah. Informasi Anda sangat akurat. Saya cuma ketawa. Ada yang menolak jalan menuju surga, tapi malah ngotot mau masuk neraka. Bab 1636. Mengapa kalian tidak bertarung duluan? Di seberang telepon, Samia bingung, dia tidak tahu mengapa Ye Feng mengatakan itu. Namun, Ye Feng tidak menjelaskan bahwa dia membawa lukisan, mimpi, bersamanya. Setelah mengakhiri panggilannya, dia mengalihkan pandangannya ke gang lain. Cepat, cepat.
Saya baru saja bertanya kepada warga di sini. Tempat daur ulang sampah Old Tom ada di sini. Jika kita lebih lambat, barang itu mungkin akan direbut oleh penambang emas lainnya. Sial, Luther, apa kakimu jadi lembek karena melacur kemarin? Kenapa kamu begitu lambat? Kalau lukisan terkenal yang nilainya lebih dari beberapa ratus juta ini dicuri karena kelambananmu, aku akan mengebirimu nanti. Aku tidak akan membiarkanmu merasakan wanita lagi di masa depan. Petik 2. Di seberang sana, sekelompok orang lain juga bergegas mendekat. Bukan hanya mereka. Ada juga tim yang hendak bergegas keluar dari gang. Dari segala arah, selama mereka bisa sampai ke gang, orang-orang berbondong-bondong datang. Di antara orang-orang ini, sebagian merupakan penduduk asli Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam, sementara sebagian lainnya adalah orang Asia. Ada juga orang-orang keturunan Asia Tenggara. Terlihat banyak tim yang datang. Hanya dalam waktu singkat, semua rute pelarian Ye Feng terhalang. Tidak jauh dari Ye Feng, Scarface mungkin terkejut saat melihat ini. Setelah menelan ludahnya, ia segera menjauhkan diri dari Ye Feng. Ia memandang beberapa tim yang mengelilinginya. Biar ku jelaskan, ini tidak ada hubungannya denganku. Hal yang Anda inginkan, lukisan, mimpi, karya Picasso, ada di tangan pria Tiongkok ini. Saya korban yang lukisannya dirampok. Sambil berbicara, dia mengangkat tangannya seolah-olah membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak berbahaya. Pada saat yang sama, dia memberi isyarat kepada semua orang untuk melihat lukisan di tangan Ye Feng. Mengikuti tindakannya, semua orang langsung menatap Ye Feng. Setelah itu, ketika mereka melihat lukisan di tangan Ye Feng, para pemimpin tim itu memiliki tatapan serakah di mata mereka. Itu lukisan karya Picasso. Berita itu benar. Beberapa ratus juta ada tepat di depan kita. Ye Feng menyimpan lukisan itu dengan langkah mantap, dia melihat sekelilingnya. Pada saat ini, total ada 4 tim. Salah satunya dipimpin oleh seorang Kaukasia berambut pirang dan bermata biru. Dilihat dari anggota tim di belakangnya, ia pastilah tim pencari emas dari Amerika. Para anggota tim ini memiliki temperamen unik seorang pejuang. Kebanyakan dari mereka seharusnya sudah pensiun. Salah satunya adalah tim yang dipimpin oleh seorang pria parubaya dari Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam, yang tampak agak muram. Merekalah yang pertama kali bergegas ke tempat kejadian. Dilihat dari percakapan mereka dan keakraban mereka dengan tempat ini, mereka seharusnya adalah tim penggali emas lokal dari Kekaisaran Matahari tak pernah set. Beberapa anggota tim ini tampak menyedihkan, beberapa muram, dan mereka tidak terlihat seperti orang baik. Namun, mereka tampaknya tidak memiliki kekuatan tempur. 2 lainnya berasal dari Korea dan Kerajaan Gajah, yang dapat dengan mudah dikenali dari penampilan dan pakaian mereka. Anggota dari kedua tim ini jauh lebih pendek daripada pemain dari Sun Never Sets Empire dan tim AS. Akan tetapi, aura ganas yang dibawa masing-masing anggota kedua tim ini jauh lebih unggul dibandingkan tim dari Sun Never Sets Empire dan Amerika Serikat. Pemimpin kedua tim ini cukup percaya diri dengan kekuatan mereka. Ketika mereka menyadari Ye Feng sedang menatap mereka, pemimpin tim penggali emas dari Korea, seorang pria parubaya berkepang panjang, melangkah maju. Orang Tionghoa, serahkan lukisan itu kepadaku, aku jamin kau akan meninggalkan tempat ini dengan selamat. Di antara keempat tim penggali emas di sini, dalam hal kekuatan, kami adalah nomor 1 yang tak terbantahkan. Kalian hanya bisa meninggalkan tempat ini dalam keadaan utuh jika kalian memilih untuk menyerahkannya kepada kami. Di belakangnya, pemimpin tim Kerajaan Gajah, seorang pria parubaya berkulit sangat gelap dan berwajah gagah berani, juga melangkah maju. Jangan dengarkan cerita Park Ji-chang yang sepihak. Jika aku melawannya, dia mungkin bukan tandinganku. Soal kelompok pemain taekwondo di belakangnya, sudahlah, tak perlu dibahas lagi. Tak satu pun dari mereka yang bisa melawan tim kita. Bagaimana tim mereka bisa dianggap nomor 1? Lagi pula, mungkin kamu tidak tahu ini, tapi orang-orang Korea ini adalah orang-orang yang sangat tidak tahu malu. Sebelum ini, saya tidak tahu berapa kali mereka mengingkari janjinya. Kalau kamu kasih lukisan itu ke mereka, mereka bakal langsung pura-pura nggak kenal kamu. Percaya nggak? Lebih baik kau serahkan lukisan itu kepada kami. Dalam hal kekuatan tempur tim secara keseluruhan, kekuatan kami adalah yang pertama di antara keempat tim yang hadir. Hanya kami yang bisa menjamin keselamatan Anda. Ye Feng terdiam. Namun, sebelum ia sempat berkata apa-apa, orang yang bertanggung jawab atas tim Sun Never Sets Empire menatapnya dan berkata, saya tidak akan bicara omong kosong. Saya hanya berharap Anda ingat satu hal. Artinya, kamu sekarang berada di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Dan ini adalah base camp kita. Jika kau tidak menyerahkan benda ini kepada kami akan membuat masalah untukmu selama kau tidak meninggalkan Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam.
Tentara Amerika di samping tidak berbicara meskipun bibirnya bergerak beberapa kali. Namun pada akhirnya, setelah orang yang bertanggung jawab atas tim penggali emas Sun Never Sets Empire berbicara, dia juga berkata, kita sama saja. Jika kau tidak menyerahkan benda di tanganmu kepada kami, kau akan menjadi musuh serikat kami di masa depan. Ye Feng akhirnya mengerti apa maksudnya. Melihat keempat kelompok itu sedang mengamati lukisan di tangannya, ia tersenyum. Kalian berempat menginginkan lukisan ini, tapi masalahnya hanya ada satu lukisan. Kenapa kalian berempat tidak bertarung dulu? Aku akan memberikan lukisan ini kepada siapapun yang menang. Benarkah? Orang yang bertanggung jawab atas tim penggali emas kerajaan gajah terharu. Saat berbicara, matanya berbinar. Park Ji-chang, orang yang bertanggung jawab atas tim penggali emas Korea, mungkin sedikit gugup dan langsung menatapnya dengan waspada. Tubuhnya menegang. Adapun orang-orang dari Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam, mereka tampak kurang percaya diri. Ekspresi mereka langsung berubah sangat buruk, dan orang-orang di tim juga menjadi gelisah. Hanya tim Amerika yang tampaknya sudah mengambil keputusan. Sekelompok dari mereka tiba-tiba menyerang tim penggali emas dari Kerajaan Gajah, Korea, dan Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam, dan beberapa orang yang tersisa tiba-tiba menyerang Ye Feng. Mereka sebenarnya berencana untuk merebut lukisan itu dari Ye Feng sementara rekan satu tim mereka menghalangi tim penggali emas dari Elephant Kingdom, Korea, dan Sun Never Sets. Pertunjukan yang luar biasa. Ye Feng melihat ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol. Bab 1637. Aku tidak butuh permintaan maaf. Namun, Ye Feng tidak langsung bertindak kali ini, ia melirik ke lantai atas rumah tua kedua di sebelah kiri. Ia menghindar dengan ringan dan dengan cekatan menghindari tangan yang mengulurkan tangannya. Di saat yang sama, ia berkata dengan raut wajah agak marah, aku menghabiskan 100 juta untuk membeli benda ini. Jika kalian mencoba merampokku lagi, aku harus mengaktifkan pertahanan diri. Para penambang emas Amerika itu jelas tidak menanggapi kata-katanya dengan serius. Setelah mencibir, pria besar yang memimpin mereka berteriak kepada bawahannya, cepat. Mike dan yang lainnya tidak bisa bertahan lama. Cepat. Ambil apa yang dimiliki monyet berkulit kuning ini dan kita akan meninggalkan tempat ini. Ketika saudara-saudaranya mendengar ini, ekspresi mereka menjadi jauh lebih serius, dan mereka menerkam hampir bersamaan. Sedangkan kelompok Mike lebih condong ke intersepsi. Mereka sempat menghentikan tim-tim penambang emas dari Korea, Kekaisaran Matahari tak pernah set, dan Kerajaan Gajah. Ketika lelaki Korea dengan kepang panjang melihat ini, dia tak dapat menahan diri untuk berteriak, serigala liar, kukatakan padamu, kau tak bisa menghentikan kami. Sekalipun kau bisa menghentikan kami untuk sementara, kami akan mengejarmu sampai ke ujung bumi. Berhenti sekarang juga, kau dengar aku. Pria berkulit gelap dan pendek dari Kerajaan Gajah, yang memiliki aura gagah berani dan berbicara dengan aksen India, juga menggeram, benda ini bukan sesuatu yang bisa kau sentuh. Dengan kekuatanmu, bahkan jika kamu berhasil mendapatkan lukisan itu untuk sementara, kamu tidak akan bisa lolos dari semua pengejaran kami. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, minggirlah dari hadapanku dan tinggalkan pertarungan demi lukisan ini. Sambil berbicara, ia bergerak secepat kilat dan mencengkeram lengan seorang penambang emas Amerika. Dengan sekali tarik dan sekali seret, ia mematahkannya. Lalu, tepat saat penambang emas Amerika itu tidak dapat menahan diri untuk mengangkat kepalanya dan berteriak, sebuah pukulan mendarat di dagunya yang lemah. Setelah membunuhnya dalam satu gerakan, dia ditendang jauh seperti babi mati. Bawahannya juga sangat kejam, hampir semuanya bertujuan untuk merenggut nyawa seseorang. Hanya dalam beberapa saat, para penambang emas Amerika yang awalnya menghalangi jalan mereka menjadi sedikit takut. Mereka tidak berani maju ke depan saat dia menatap mata mereka lagi. Melihat ini, Wild Wolf mungkin merasakan tekanan. Setelah beberapa kali anak buahnya menyerang Ye Feng tetapi berhasil dihindari, ia pun tak kuasa menahan diri untuk menarik anak buahnya menjauh. Kalian semua bodoh sekali, minggir. Biar aku sendiri. Sambil berkata demikian, dia meregangkan otot-ototnya dan menerkam ke arah Ye Feng bagaikan serigala liar sungguhan. Ye Feng secara alami dapat merasakan kekejaman di mata Wild Wolf saat dia menerkam, begitu pula kekejaman tinjunya. Ketika dia menghindar lagi, dia tidak sekadar menghindar seperti sebelumnya. Saat dia bergerak, dia perlahan-lahan merentangkan kakinya, dan di saat yang sama, dia memanfaatkan momentum itu untuk memukul bagian belakang bahu Wild Wolf. Serigala liar, yang tadinya menyerang dengan mengancam, tampak kehilangan keseimbangan. Ia terhuyung dan jatuh ke tanah. Saat Wild Wolf masih pusing karena terjatuh, Ye Feng berjalan mendekat dan menginjak tumitnya. Kaca, kaca. Dua suara retakan tulang yang sangat samar terdengar. Tubuh Wild Wolf tak kuasa menahan gemetar.
Setelah mengeluarkan erangan teredam, dia pingsan. Saudara serigala. Bawahannya sedikit terkejut melihat Wild Wolf pingsan. Beberapa dari mereka tidak bereaksi sama sekali. Serigala liar, yang tadi begitu ganas, bagaimana mungkin ia tiba-tiba jatuh dan pingsan setelah diinjak Ye Feng? Pria itu sepertinya tidak terlalu tinggi dan berat badannya. Namun, Mike, yang memimpin anak buahnya untuk memblokir Korea, Kerajaan Gajah, dan Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam, tampaknya menyadari sesuatu saat melihat ini. Dia berbalik dan menatap Ye Feng, tetapi matanya berkedip saat dia berteriak, "Mundur. Bawa bosnya dan kami akan segera mundur. Kami mundur dari kontes lukisan Picasso." Setelah berkata begitu, dia memimpin dan menyerang Ye Feng. "Kita mundur. Mohon ampuni kami dan biarkan kami membawa pergi bos kami." Ye Feng menduga bahwa orang ini adalah orang nomor 2 di tim mereka. Melihatnya menatapnya dengan ekspresi gugup dan ketakutan, Ye Feng mencibir dan berkata, "Kalian ingin merebut barang-barangku dan bahkan mencoba menyerangku. Kau pikir sudah selesai kalau bilang berhenti? Kita bisa minta maaf." Mike berbicara cepat. "Aku tidak butuh permintaan maaf." Ye Feng tidak cemas atau lambat. Sekarang, waktu dan inisiatif sepenuhnya ada di tangannya. Para penambang emas Amerika baru saja mencoba merampas lukisannya, dan mereka tidak hanya menyinggung dirinya tetapi juga para penambang emas dari Korea, Kerajaan Gajah, dan Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Pada saat ini, tim penggali emas Kerajaan Gajah dan Korea telah sepenuhnya menerobos garis pertahanan mereka dan mendekat. Dia tidak perlu berbuat apa-apa lagi. Mike dan yang lainnya akan hancur. Mike sendiri dapat melihat situasi saat ini. Setelah melihat Ye Feng tidak mau menyerah, dia tidak berani bergerak, dan dia tidak berani meninggalkan bosnya. Ye Feng berbalik dan menatap tim penggali emas Kerajaan Gajah dan Park Ji-chang. "Kami bisa berjanji untuk mundur dari kompetisi ini." Namun, Park Ji-chang dan penanggung jawab tim penggali emas Kerajaan Gajah menahan amarah mereka. Sebelum Park Ji-chang selesai berbicara, mereka menyerang bersama. Jurus pertama Park Ji-chang adalah jurus Jitu Taekwondo, tendangan kupu-kupu pedang surgawi. Adapun orang yang bertanggung jawab atas tim penggali emas Kerajaan Gajah, dia menggunakan gerakan pendek dan cepat. Pukulannya bagaikan guntur. Hanya dengan satu serangan sendi, lengan Mike patah. Ia terhuyung dan memuntahkan beberapa suapan darah sebelum akhirnya berhasil berdiri tegak. Dia tidak lagi memiliki ancaman atau kekuatan tempur. Kuat sekali. Saat anggota tim penggali emas Amerika lainnya melihat ini, mereka sedikit takut. Meski ada kemarahan dan keluhan di mata mereka, tidak ada seorang pun yang berani berbicara keras, apalagi melangkah maju untuk menghentikan mereka. Apakah kedua senjata ini berbentuk manusia? Wakil kepala Mike adalah prajurit pasukan khusus. Kebugaran fisiknya adalah yang terbaik di antara kami. Tapi dia ditendang dan dipukul oleh mereka berdua. Dia terluka parah dan hampir mati. Ye Feng juga mengangguk diam-diam. Park Ji-chang memiliki dasar dalam taekwondo. Dia adalah seorang ahli taekwondo dengan sabuk hitam level 9 atau lebih tinggi. Kebugaran fisik dan kekuatan ledakannya mendekati seniman bela diri gaya ringan. Sedangkan si lelaki berkulit gelap dan kurus dari Elephant Kingdom, ia memiliki dasar 100% dalam Muay Thai. Kekuatannya tidak kalah dengan miliknya. Jika kedua orang ini bergabung, bahkan pasukan khusus Amerika, yang kebugaran fisiknya secara alami lebih tinggi daripada orang Asia, tidak akan mampu menahan satu gerakan pun. Melihat mereka berdua telah melampiaskan amarah dan berbalik menatapnya lagi, ekspresinya tetap tidak berubah. "Aku membeli lukisan ini seharga 100 juta. Bab 1638. Jadi tidak ada ruang untuk diskusi. Sialan." Park Ji-chang mungkin sedikit marah, lalu tiba-tiba berteriak pada Ye Feng. "Kau pikir kami tidak sedang membicarakan ini denganmu, kan? Kami adalah penambang emas yang berkelana di wilayah abu-abu. Bisakah kamu menunjukkan rasa hormat terhadap profesi kami?" Pria berkulit gelap dan kurus dari Kerajaan Gajah itu juga memiliki tatapan berbahaya di matanya. "Seberapapun kau menghabiskannya, kau tidak akan bisa melindungi benda ini. Jika kamu tidak ingin berakhir seperti orang Amerika itu, serahkan saja lukisan karya senimannya." Ye Feng memegang lukisan itu dengan satu tangan. "Dari apa yang kau katakan, tidak ada ruang untuk diskusi." Diskusikan pantatmu." Park Ji-chang mungkin sedang marah. Setelah mengumpat lagi, dia tiba-tiba menggunakan tendangan kupu-kupu pedang surgawi, dengan kakinya mengarah ke wajah Ye Feng. Tangannya juga meraih lukisan yang dipegang Ye Feng di sebelah kirinya. Tindakannya mendatangkan hembusan angin. Kekuatannya tidak kalah hebat dibandingkan saat dia menyerang Mike dalam keadaan marah. Sepertinya mereka juga ada di sini untuk mengambil nyawa Ye Feng. Tatapan Ye Feng berubah dingin. Sebelum angin dari tendangannya bisa mencapainya, tangan kanannya yang kosong segera bergerak.
Seperti seekor naga yang berenang, ia bergerak ke samping dan mencambuk. Ayah! Kaca! Ye Feng tidak hanya berhasil menghindari tendangan kupu-kupu pedang surgawi dan tangan yang mencengkeram lukisan itu, tetapi dia juga menghantam punggung tangannya di antara kedua kakinya. Disertai suara retakan tulang yang keras, kelompok yang lain terpental. Setelah mendarat, ia merentangkan kakinya seperti kepiting. Wajahnya tak kuasa menahan diri untuk tidak memerah sambil memegang selangkangannya dan megap-megap. Aku akan membunuhmu. Ye Feng tidak tergerak sama sekali. Dia meliriknya dengan dingin dan tersenyum menghina. Kau bisa mengatakannya lagi ketika kau bisa berdiri teguh seumur hidupmu. Park Ji-chang tampaknya menyadari sesuatu dan buru-buru mencoba menggerakkan tubuhnya. Setelah itu, ekspresinya berubah sangat jelek. Kau bukan hanya menghancurkan bagian pribadiku, kau juga menghancurkan tulang pinggul dan tulang belakangku hanya dengan satu serangan telapak tangan. Kamu seorang seniman bela diri. Kungfu mengalahkan banteng di gunung. Ye Feng tidak menjawab pertanyaannya, ia hanya menatap celah di antara kedua kakinya yang tak lagi bisa ditutup. Kau seharusnya menghabiskan sisa hidupmu di kursi roda dan merenungkan kejahatanmu. Sambil berbicara, dia menoleh ke arah pemimpin kerajaan gajah yang berkulit gelap dan kurus. Pria dari kerajaan gajah mungkin sedikit takut. Ketika dia melihat tatapan Ye Feng, dia langsung melirik Park Ji-chang dan dengan cepat berkata, aku tidak merebut barangmu. Bukankah seseorang baru saja mengancamku bahwa jika aku tidak ingin berakhir seperti orang-orang Amerika itu, lebih baik aku meninggalkan lukisan itu? Ye Feng mencibir. Itu karena aku tidak memahami situasinya dengan jelas sebelumnya. Pria dari kerajaan gajah itu tertawa canggung. Sambil berbicara, ia mengangkat tangannya seolah hendak menyerah. Di samping, ketika semua orang melihat ini, mereka berpikir bahwa perselisihan hari ini akan segera berakhir dan secara tidak sadar bersiap untuk pergi. Namun, saat dia mengangkat tangannya, pria dari kerajaan gajah tiba-tiba mengambil langkah besar ke depan. Dia terbang di depan Ye Feng dan menendang kaki kanannya. Pada saat yang sama, sebuah tangan terulur secepat kilat ke arah lukisan yang dipegang Ye Feng di tangan kirinya. Orang ini benar-benar tahu seni perang. Pertama, dia berpura-pura mengakui kekalahan, menurunkan kewaspadaan Ye Feng. Kemudian, dia mengangkat tangannya tanda menyerah untuk mengalihkan perhatian Ye Feng. Kemudian, dia akan mengandalkan kejutan dan kekuatan ledakan yang menggemparkan untuk tiba-tiba melancarkan serangan. Untuk sesaat, banyak orang yang hadir tercengang. Bukankah Kunca agak terlalu jahat? Dia tampak sehat walafiat, tapi dia licik sekali. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati saat berurusan dengan orang ini di masa depan. Orang-orang dari kerajaan gajah ini lincah sejak awal, dan Muay Thai sangat bagus dalam hal daya ledak tinggi. Dia pertama-tama membingungkan lawannya, lalu menggunakan keunggulan kelincahannya dan daya ledak Muay Thai-nya yang tinggi untuk melancarkan serangan kejutan. Jangankan orang biasa, bahkan seorang ahli di antara para ahli pun pasti akan kalah. Sama seperti pemuda Tionghoa yang melumpuhkan Park Ji-chang dengan satu tangan. Sekarang Kunca telah mengejutkannya, bukankah dia juga terkejut? Ah, sepertinya anak muda ini akan mati. Dia akan membiarkan si brengsek Kunca itu berhasil. Saingan lama Kunca, Park Ji-chang sendiri, tercengang saat melihat tindakannya. Dia sama sekali tidak menduganya, dan dia tidak bereaksi sama sekali. Dia bahkan merasa tidak seorang pun akan mampu bereaksi tepat waktu terhadap tindakan Kunca. Meskipun Ye Feng sangat berani dan mungkin telah memasuki ranah kekuatan internal seni bela diri, dia tidak akan beruntung. Namun, sementara semua orang begitu yakin. Bahkan Kunca sendiri tidak dapat menahan senyum seolah rencana jahatnya berhasil. Suatu pemandangan tak terduga muncul. Sementara Kunca menonton, kaki Ye Feng diangkat dengan kecepatan yang melampaui imajinasinya. Kemudian, dia menginjaknya tanpa tergesa-gesa dan menekan pria itu ke tanah. Kaki Kunca remuk. Tangannya yang sedang memegang lukisan yang dipegang Ye Feng di tangan kirinya tiba-tiba dicengkeram oleh tangan kanan Ye Feng seperti hantu, dan dengan gerakan memutar yang tiba-tiba, sendinya patah ke arah yang berlawanan. Taji tulangnya hampir menembus lengannya. Kunca tidak dapat menahan diri untuk berteriak seperti babi yang sedang disembelih. Kemudian, sambil memegang lengannya yang patah, dia mengangkat kakinya dan jatuh ke kiri. Semua tim penggali emas di sekitarnya tercengang. Baru saat mereka melihat Kunca berguling-guling di tanah kesakitan sambil memegang lengannya yang patah dan kakinya yang remuk, mereka bereaksi. Mereka tak dapat menahan diri untuk mundur selangkah saat melihat Ye Feng. Ini terlalu mengerikan. Apakah pemuda dari Tiongkok ini Superman? Dia menghindari tendangan kupu-kupu Park Ji-chang dan mematahkan tulang pinggul dan tulang belakang lumbar pria itu dengan serangan telapak tangan. Tapi Kunca sangat jahat, dan dia melancarkan serangan mendadak yang tak terduga dengan kecepatan yang berlebihan. Dia juga berhasil mencegatnya.
Faktanya, dia berhasil mencegat serangan mendadak Kunca dan dengan tepat menginjak kaki pria itu. Remukkan tulangnya hanya dengan satu tendangan. Kecepatan reaksi ini, kelincahan ini, dan kekuatan ledakan ini, dia jelas bukan manusia. Pantas saja dia berani datang ke sini sendirian untuk membeli lukisan Picasso. Dia bahkan tidak panik ketika melihat begitu banyak penambang emas mengelilinginya. Ini hanyalah dewa perang masa kini yang mampu melawan ribuan pasukan sendirian. Ketika para anggota tim penggali emas dari Korea dan Kerajaan Gajah melihat apa yang terjadi pada bos mereka, rambut mereka berdiri tegak dan mereka tidak dapat menahan gemetar. Bab 1639. Siapa lagi? Siapa lagi? Pada saat ini, Ye Feng melihat sekeliling dengan dingin. Siapa lagi yang mau merebut lukisan yang kubeli seharga 100 juta? Tidak ada seorang pun yang berani menjawab. Terlebih lagi, karena aura Ye Feng yang menakutkan, keempat tim penggali emas dari berbagai negara bahkan mundur beberapa langkah. Pengepungan yang terbentuk di depan tempat daur ulang sampah Old Tom langsung runtuh. Sekelompok orang yang mencari kematian. Ye Feng melihat ini dan merasa sedikit jijik. Kenapa kamu tidak coba lihat kemampuanmu? Beraninya kamu meniru orang lain dan datang untuk merampok. Keempat tim penggali emas dari berbagai negara masih belum berani bersuara. Tidak seorang pun berani menatap Ye Feng. Terutama Scarface, orang yang memarahi Ye Feng karena bodoh dan kaya, yang hendak berdagang dengan anggota aliansi anti kaya, gemetar. Dia tidak dapat menahan diri untuk bersembunyi bersama tim penggali emas dari Kekaisaran Matahari tak pernah set. Seolah-olah dia takut diperhatikan oleh Ye Feng. Ye Feng sebenarnya memperhatikannya, tetapi dia tidak segera melunasi hutangnya kepadanya. Sebaliknya, dia melihat ke lantai atas rumah tua kedua di sebelah kiri. Kemudian, dia melihat ke arah Kunca, Park Ji-chang, Mike, dan orang yang bertanggung jawab atas tim penggali emas dari Sun Never Sets Empire. Kalian berempat mengancamku atau menyerangku tadi. Itu sangat mengancam keselamatan dan harta benda saya. Bahkan, itu sangat merusak jiwa saya. Sekarang aku mengikuti hukum dan meminta kompensasi serta biaya kerusakan mental darimu. Apa itu terlalu berat? Kunca, Park Ji-chang, dan Mike semuanya tercengang saat mendengar itu. Sementara itu, keempat tim penambang emas dari berbagai negara tak kuasa menahan diri untuk melebarkan mata. Astaga! Konon, Tiongkok itu negara yang menjunjung tinggi etiket. Apa orang-orang di sana begitu sopan? Tidak apa-apa kalau dia membujuk bos kita sebelum membalas dendam untuk membela diri, tapi sekarang dia bisa menggunakan tinjunya untuk berbicara dan memaksa bos kita untuk memberi kompensasi, tapi dia sangat sopan. Saya tercengang. Dia bisa saja langsung mengambilnya, tapi dia harus meminta pendapat bos kami dengan sopan terlebih dahulu. Benarkah, aku akan menangis sampai mati. Saya memiliki pemahaman baru tentang tata krama orang Tiongkok. Meskipun bos dan yang lainnya dirampok, aku masih merasa bahwa pihak lain sangat sopan. Aku benar-benar tidak bisa menerima ini, tapi aku tidak bisa hanya mengumpat dengan keras. Tapi Ye Feng masih saja bertindak sesuka hatinya, ia menatap Kunca, Park Ji-chang, Mike, dan yang lainnya. Aku bertanya sesuatu pada kalian. Selagi dia berbicara, dia melihat beberapa orang di antara mereka belum mengatakan apapun dan bergerak untuk menendang mereka. Kunca dan yang lainnya mungkin sedikit takut padanya. Melihat dia akan bergerak, mereka buru-buru berkata, itu wajar, itu wajar. Kakak, menurutmu bagaimana kita bisa mengganti kerugianmu? Katakan sesuatu. Baru saat itulah Ye Feng berhenti. Saat ini, bukankah seharusnya kau memberitahuku bagaimana kau akan memberiku kompensasi untuk menunjukkan ketulusanmu? Kita tidak punya banyak uang, makanya kita melakukan pekerjaan sialan ini. Mendengar ini, Kunca merasa tidak percaya diri. Kakak, apa pendapatmu tentang 1 juta? Sekitar ini jumlah dana likuid yang bisa saya tarik sekarang. Park Ji-chang, yang tergeletak di tanah, juga sedikit malu. Aku juga. Kami kekurangan uang, itulah sebabnya kami memutuskan untuk mengambil risiko dan datang ke Sun Never Sets Empire. 1 juta di rekening saya adalah semua yang tersisa. Adapun Mike dan orang yang bertanggung jawab atas tim penggali emas dari Sun Never Sets Empire, melihat ada seseorang yang mengambil alih pimpinan, mereka juga memberikan komentar serupa. Singkatnya, karena mereka tidak memiliki dana lagi, mereka ingin mengambil risiko. Terlebih lagi, ketika semua orang menyebutkan hal ini, mereka tampak malu. Seolah-olah mereka merasa malu. Namun, ekspresi Ye Feng tidak berubah. Hanya sebatas ini. Mengapa saya merasa kalian semua memiliki lebih dari ini? Para penambang emas biasanya menghasilkan jutaan keuntungan hanya dengan melakukan pekerjaan acak, kan? Lagi pula, karena kalian sangat berpengetahuan luas di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam dan bisa bergerak begitu cepat, kalian pasti bukan penambang emas biasa.
Bagaimana mungkin kalian hanya punya dana likuid 1 juta? Kalau begitu, kau pasti salah paham, Kak. Kunca yang pertama kali bersikap memelas. Hanya ini yang kumiliki. Dalam pekerjaan kami, meskipun tampaknya kami bisa menghasilkan jutaan keuntungan dengan satu pekerjaan, hanya kami yang tahu kebenarannya. Ambil contoh guild kita. Ada lebih dari 30 anggota di guild. Orang-orang ini harus makan, minum, menghabiskan uang, dan membayar, kan? Ketika kita membuat kesepakatan, kita harus membayar komisi, kan? Ada korban di antara anggota guild, jadi mereka butuh kompensasi dan biaya pengobatan, kan? Belum lagi, selain itu, ada juga biaya untuk membangun koneksi dan membeli informasi. Setiap barang ini harganya mahal. Bisa hemat sampai 1 juta sejauh ini itu karena pengendalian biaya yang baik. Ya. Park Ji-chang mengikuti kata-katanya. Meskipun Kunca memang agak mencurigakan, dia cukup jujur dalam hal ini. Sangat mahal untuk mendukung begitu banyak bawahan dan koneksi. Saya sudah pernah menghitungnya. Dengan begitu banyak saudara yang mengerjakan satu pekerjaan, keuntungan dari satu pekerjaan saja hampir tidak bisa mencapai titik impas jika melebihi 10 juta. Jika keuntungan per pesanan kurang dari 10 juta, maka pada kenyataannya, kita akan rugi. Saya hanya punya sekitar 1 juta dana likuid. Itu tidak berlebihan. Apakah kau akan mengadakan kontes kesengsaraan di sini? Ye Feng mencibir, menyela pernyataannya. Kalau begitu, apakah kamu berani bertaruh denganku? Jika aku menemukan sesuatu yang nilainya lebih dari 1 juta pada dirimu, apakah semuanya akan menjadi milikku? Ah! Park Ji-chang jelas tercengang saat mendengar ini. Ye Feng tidak menunggu reaksinya, dia menekankan lagi. Ah! Apa? Biarkan aku bertanya padamu, apakah kamu berani? Kalau kamu tidak berani, kamu seharusnya mengaku dengan jujur bahwa kamu hanya menggodaku seperti aku orang bodoh. Tidak, kami tidak berbohong padamu. Park Ji-chang mengerti apa yang dimaksud Ye Feng. Jika dia tidak menjawab kata-kata Ye Feng sekarang, dia akan dipukuli. Ya, kita hanya punya modal likuid dan barang berharga dalam jumlah terbatas. Kunca cepat menambahkan, kalau tidak percaya, bilang saja. Kami tidak punya apapun yang tampaknya bernilai lebih dari 1 juta. Jika kau menemukan sesuatu, kami akan melakukan apa yang kau katakan. Barang-barang itu akan menjadi kompensasi kami untukmu. Bab 1640. Apakah kau pikir aku tidak berbudaya atau tidak mengerti barang antik? Beberapa di antara mereka mungkin sangat yakin dengan lokasi harta karun mereka. Ye Feng mendengar ini dan tertawa untuk pertama kalinya. Baiklah, kamu sendiri yang mengatakannya. Kalian tidak punya apapun yang kelihatannya bernilai lebih dari 1 juta. Kalau aku menemukannya, lakukan saja apa yang kukatakan. Barang-barang itu akan menjadi kompensasi kalian untukku. Park Ji-chang, Kunca, dan yang lainnya buru-buru mengangguk. Kami sendiri yang mengatakannya. Semua orang yang hadir bisa menjadi saksi. Aku serius dengan apa yang kukatakan. Ye Feng mengangguk. Baiklah. Lalu, tatapannya tiba-tiba tertuju pada seorang pemuda yang tampak agak jujur di antara para penambang emas Amerika. Bawakan aku benda yang kau kenakan di lehermu itu. Ekspresi pemuda itu berubah saat mendengar itu. Lalu, tanpa sadar dia menatap ke arah orang kedua yang memegang komando dalam tim, Mike. Tatapannya seolah bertanya apa yang harus dilakukan. Namun, ekspresi Mike hanya berubah sesaat sebelum dia kembali normal dan buru-buru menatapnya. Baru saat itulah pemuda itu tersadar kembali, ia menatap Ye Feng dengan gugup. Benda yang menggantung di leherku itu hadiah Natal pemberian nenekku waktu aku masih kecil. Apakah ada masalah? Ye Feng tidak mau repot-repot menjelaskannya, dia hanya memberi isyarat agar dia membawa barang itu. Ketika pemuda itu melihat ini, dia tidak punya pilihan selain berjalan perlahan. Dari kerahnya, dia mengeluarkan token giok yang dikenakannya. Setelah Ye Feng menerimanya, dia dengan santai menarik dan memutuskan rantai di lehernya. Kemudian, tanpa menghiraukan teriakan pemuda itu, dia mengamati token giok itu. Kamu bilang ini hadiah Natal dari nenekmu saat kamu masih sangat muda. Nenekmu berasal dari keluarga mana? Bisa dengan santai memberikan hadiah seperti itu. Pemuda itu terdiam. Sebuah token zigang berbentuk lonceng naga melingkar dari dinasti Ming. 10 tahun yang lalu, token ini terjual dengan harga tinggi 1,2 juta di Sotheby's. Sekarang, nilainya lebih dari 10 juta. Ye Feng meninggikan suaranya. Maksudmu, nenekmu memberikan ini kepadamu saat kau masih sangat kecil. Apakah menurutmu aku tidak berbudaya? Atau apakah menurutmu aku tidak mengerti barang antik negeri naga? Pemuda itu langsung menundukkan kepalanya. Wajahnya yang tadinya pucat, khas orang Kaukasia, kini memerah.
Ye Feng tak mau repot-repot memarahinya. Setelah melambaikan token Zigang berbentuk lonceng naga melingkar dinasti Ming, dia melirik Mike dan menyimpannya di sakunya. Kamu baru saja bilang kalau aku menemukan sesuatu yang nilainya lebih dari 1 juta pada dirimu, aku akan menganggapnya sebagai kompensasimu. Ini milikku. Apa kau keberatan? Mike tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun, ekspresinya memang jelek dan bingung. Sejujurnya, dia tidak mengerti bagaimana Ye Feng menemukan token Zigang berbentuk lonceng naga melingkar dinasti Ming itu. Barang ini adalah yang paling berharga di tim mereka. Itu adalah sesuatu yang dia dan bosnya peroleh dari seorang anggota aliansi anti kaya. Hanya bosnya, dia, dan pemuda itu yang tahu tentang masalah itu. Dia tidak tahu bagaimana Ye Feng mengetahui hal itu. Namun Ye Feng tidak punya niat untuk menjelaskan. Dia tidak akan memberitahu orang-orang bodoh ini. Fungsi navigasi mendalam pada sistem perburuan harta karunnya dapat membantunya memindai barang-barang berharga dalam jarak 1 kilometer. Beberapa orang idiot ini mengira mereka telah menyembunyikan barang-barang mereka dengan baik, tetapi di depannya, mereka menarik perhatian bagaikan kunang-kunang di kegelapan. Dia menyimpan token Zigang berbentuk lonceng naga melingkar dari dinasti Ming. Ye Feng menatap Park Ji-chang dan Kun Cha dengan senyum main-main. Mereka berdua tercengang dengan tindakannya tadi. Saat mereka menyadari tatapan Ye Feng, ekspresi mereka menjadi tidak wajar. Namun, keduanya juga aktor berpengalaman. Ekspresi mereka yang tidak wajar pun tertahan setelah beberapa saat. Ye Feng tidak terburu-buru mengungkapnya. Seekor kucing bermain dengan seekor tikus. Apa gunanya membunuh tikus dengan cepat? Memotong daging dengan pisau tumpul adalah apa yang dimaksud dengan melampiaskan kebencian. Setelah tersenyum, dia memandang seorang bibi berpenampilan biasa dalam tim penggali emas kekaisaran matahari tak pernah terbenam. Hanya sekilas pandang, namun tubuh sang bibi bergetar. Lalu, tatapannya menjadi mengelak. Ye Feng tidak peduli dengan ini, dia langsung berkata, wanita parubaya berjaket abu-abu itu. Orang yang menghindari tatapanku dan tak berani menatapku, kemarilah. Bibinya tidak mau datang. Setelah dipanggil Ye Feng, dia langsung menunjuk dirinya sendiri. Maksudmu aku? Apa kamu yakin? Saya hanya bertanggung jawab atas logistik di tim ini dan saya hanya dibayar gaji tetap. Jika mereka melakukan bisnis apapun, saya bahkan tidak akan mendapatkan bagian dari dividennya. Ye Feng tak mau repot-repot menjelaskan apapun padanya, ia mengangguk. Itu kamu. Kemarilah dan buka dompetmu untukku. Intinya adalah melihat barang-barang di dompet Anda. Bibinya sedikit panik ketika mendengarnya berbicara begitu rinci. Dia berbalik dan menatap orang yang bertanggung jawab atas tim penggali emas kekaisaran matahari tak pernah set, sebelum perlahan bergerak menuju Ye Feng. Sambil menggosok-gosok tangannya, ia tampak ingin melakukan sesuatu. Ia menyembunyikan tangannya di belakang punggung sejenak. Jangan coba-coba main trik. Setelah Ye Feng menyadarinya, dia mengingatkannya. Jika kamu berperilaku baik, aku akan memperlakukanmu berbeda. Kenapa orang-orang itu tergeletak di tanah, dan kenapa bosmu berdiri? Kurasa kau seharusnya bisa mengerti. Ketika bibi itu mendengar hal itu, tangannya yang semula tersembunyi di belakang punggungnya langsung membeku. Awalnya dia ingin mengulur-ulur waktu, tetapi dia pun mengurungkan niatnya. Setelah berjalan perlahan, dia dengan patuh menyerahkan dompetnya kepada Ye Feng. Ye Feng bahkan tidak perlu peduli dengan barang-barang lain di dompetnya. Setelah membuka resleting dompet, dia membuka kompartemen di dalamnya. Seperti dugaanku, ada cincin giok di tengahnya. Cincin giok itu memiliki warna yang unik. Sekilas tampak seperti danau biru. Di bawah sinar matahari, warnanya tampak seperti warna hijau danau yang anggun. Di bawah cahaya yang kuat, warnanya hijau zamrud. Di bawah lampu kilat digital, warnanya tampak hijau cerah, yang berubah tak terduga. Ye Feng sangat akrab dengannya. Itu adalah jenis giok kekaisaran yang paling berharga. Cincin giok hijau kekaisaran. Selain itu adalah jenis yang dibuat dengan sangat baik. Perkiraan konservatif nilainya tidak kurang dari 15 juta. Setelah mengeluarkan cincin itu dan memainkannya sebentar, Ye Feng melemparkan dompet itu kembali kepada bibinya. Aku tidak akan bertanya lagi. Menurutmu, cincin ini mungkin didapat secara tidak sengaja. Kau bahkan tidak tahu apakah itu berharga. Pokoknya, mulai sekarang, itu milikku. Tidak ada yang keberatan, kan? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian. Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.